Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Usaha Perjalanan Wisata D4. Nah, di sini karena masa pandemi yang tidak kunjung selesai juga, dan diharapkan kita semua berharap agar masa pandemi ini selesai dan dapat berkuliah secara langsung lagi. Nah, karena kami masih kuliah secara online daring. Nah, jadi di sini ibu dosen saya memberikan tugas mengenai peraturan kepabeanan di negara yang kami pilih masing-masing. Saya memilih negara Rusia. Selanjutnya proses pabean di negara Rusia dan perhitungan biaya masuk. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang Rusia terlebih dahulu. Nah, Rusia atau secara resmi dikenal sebagai Federasi Rusia merupakan negara yang berdaulat terletak di bagian utara yang mencakup benua Eropa dan Asia. Nah, dan dikenal dengan Eurasia dan merupakan negara federasi yang bersifat semi-presidensial. Nah, yang selanjutnya sejarah singkat mengenai kepabeanan. Pada abad 25 dan abad ke-27, pendatang asing yang berpergian ke Rusia sering ditemukan oleh petugas kepabeanan Rusia, menyelundupkan peta rahasia Rusia yang berisi tentang detail-detail wilayah tentang benteng-benteng, sehingga seorang raja beserta kekaisarannya membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang kepabeanan. Nah, bendera institusi kepabeanan melambangkan kehormatan, martabat, serta kejujuran dan keadilan dari petugas kepabeanan Rusia. Nah, yang selanjutnya, pada masa revolusi Rusia di bulan April 1918, organisasi dasar kepabeanan telah diperbaiki melalui dekret Sovnarkom dan peraturan pemerintahan tentang perdagangan luar negeri. Fokus utamanya ialah pengawasan pemerintahan terhadap perdagangan luar negeri dan penyelundupan. Pada Desember 1921, sebuah institusi kepabeanan bertanggung jawab mengenai pengawasan terhadap kantor. Nah, yang selanjutnya manajemen risiko. Administrasi kepabeanan Rusia yang dilaksanakan oleh instansi federal Custom Service dikelola dan berada di bawah naungan pemerintah Federasi Rusia. Transfer fungsi dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Federasi Rusia. Dalam hal ini pembuatan kebijakan negara serta pengawasan peraturan dan hukum terkait kepabeanan diatur oleh Federal Custom Service. Federal Custom Service dipimpin oleh Kepala Federal Custom Service serta deputi yang dapat diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah Federasi Rusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kewenangan administrasi kepabeanan Rusia dalam ketentuan umum mengenai peraturan tentang FCS yang didasari dari Konstitusi Federasi Rusia serta Undang-Undang Konstitusi Federal. Nah, di sini aktivitas layanan kepabeanan yaitu mencakup menjaga daftar bank, perusahaan-perusahaan pinjaman dan perusahaan asuransi yang menyediakan garansi bank yang dapat diterima oleh otoritas kepabeanan serta jaminan dan keamanan pembayaran bea masuk, menjaga hak kekayaan intelektual, membentuk sertifikat tanda pengenal atau registrasi terhadap etnis yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan serta dapat melakukan pencabutan. Prosedur pengambilan keputusan sesuai dengan klasifikasi barang sesuai nomenklatur mengenai jenis barang dan negara asal barang. Prosedur dan penggunaan teknologi yang tergantung pada jenis barang yang diangkut melintas perbatasan daerah pabean. Jenis transportasi yang digunakan, kategori entitas, sarana pengangkut serta kendaraan. Nah,
cara dan prosedur mengeluarkan kebijakan oleh pihak pabean terhadap kinerja operasi pabean, persyaratan atas dokumen yang diperlukan untuk melengkapi prosedur kepabeanan. Pengawasan tempat penyimpanan sementara, pengawasan dan kualifikasi PPJK, pengawasan gudang bebas bea, prosedur barang yang dikirim melalui pos internasional, pendirian dan penandaan custom control zone yang biasanya terletak di perbatasan daerah pabean. Nah, yang selanjutnya konsep pengawasan pabean Rusia menggunakan konsep daerah pabean yang mirip dengan Indonesia, yang meliputi laut, sungai, danau, mobil, kereta api, dan lainnya lewat pos melalui perbatasan negara Federasi Rusia. Sehingga wilayah pengawasan secara umum terletak di sepanjang perbatasan negara Federasi Rusia. Nah, pabean Rusia dalam kantor pabean secara fungsional menggunakan sistem manajemen risiko dalam hubungan terhadap suatu entitas yang beresiko melanggar hukum Federasi Rusia. Manajemen risiko dilakukan dengan mekanisme peraturan dua channel yaitu red dan green channel system RGCS. Sistem penyaluran hijau dan merah diintegrasikan di pos pemeriksaan pembatasan untuk tujuan percepatan pemenuhan dokumen kepabeanan dan kontrol terhadap prosedur. Ini menyediakan secara otomatis orang-orang yang kemungkinan seleksi independen dinyatakan tipe pemberitahuan dan penjaluran yang relevan untuk barang terkait pemenuhan kepabeanan. Dalam sistem penjaluran, informasi disusun dalam sebuah sistem database yang menyediakan informasi mengenai profil orang tersebut dan komoditif barang. Penerapan prosedur sistem penjaluran ini juga mempunyai peringatan apabila terhadap pelanggar terhadap peraturan kepabeanan. Selain itu, pejabat kepabeanan juga memberikan informasi untuk diberikan pada sistem tersebut. Sebuah barang dikategorikan masuk jalur hijau dan jalur untuk barang yang dibawa penumpang atau importir atau eksportir. Untuk setiap penumpang, importir atau eksportir yang membawa barang yang terdapat pada kabin atau bagasi atau kargo. Untuk barang yang secara tertulis tidak untuk dideklarasikan yang dibawa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya masuk negara ke negara Rusia. Di Rusia tarifnya berbeda, di mana bea masuk berbeda-beda berdasarkan negara asal. Yang pertama ada basis tingkat, berlaku untuk produk yang berasal dari negara, perdagangan dan hubungan politik dan Rusia, yang memberikan perlakuan istimewa hampir sama negara perdagangan luar negeri dengan Rusia, dan 100% dari orang-orang dalam tarif bea masuk. Yang kedua yaitu maksimum tingkat. Jika hubungan dagang dan politik tidak memberikan seperti sebuah rezim atau negara asal tidak terpasang, tarif maksimum merupakan 200% dan orang-orang dalam tarif bea masuk. Nah, yang ketiga, preferential tarif berlaku untuk barang-barang yang berasal dari negara-negara yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Saat ini mereka 75% dari dasar. Dan yang terakhir, nol suku, terapan untuk barang yang berasal dari CIS. Namun tingkat bea masuk tidak dinilai sesuai dengan orang yang melaksanakan operasi perdagangan luar negeri. Jenis-jenis transaksi dan faktor lainnya tergantung pada metode menghitung tingkat bea cukai. Dibagi menjadi 3. Yang pertama sesuai dengan harga dari presentasi dari nilai pabean barang biasanya diterapkan pada bahan baku dan produk
makanan, misal 10% dari pabean. Nilai pabean dinyatakan oleh pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan pada mereka harus didasarkan pada diandal informasi yang berukur. Dan yang kedua, spesifik. Didirikan dalam bentuk sejumlah uang tertentu per unit, berat, volume, satuan, dan lain-lain. Di barang, berlaku umum untuk produk. Jadi di Rusia berada di euro, misalkan euro 0,5 per kilogram. Dan yang terakhir, bergabung. Digunakan dalam perhitungan dari dua jenis di atas tingkat dengan sebagian besar pembayaran dikenakan jumlah besar. Dihitung misal 15% dari nilai pabean, tetapi tidak euro kurang 0,8 per kilo. Nah, sekian penjelasan saya mengenai peraturan kepabeanan di negara Rusia, proses pabean di pintu masuk, serta tarif masuk di negara Rusia. Sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.